Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 12 IPA ataupun IPS, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu akan membahas bab 5, yaitu Indonesia pada masa reformasi. Ibu bacakan dulu tujuan pembelajarannya. 1. Setelah berdiskusi tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal reformasi, peserta didik dapat mendeskripsikan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa reformasi secara kronologis. Kedua, setelah membaca literatur mengenai peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam proses reformasi Indonesia, peserta didik dapat mendeskripsikan dan menyajikan laporan tertulis mengenai peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam proses reformasi secara tepat. Yang ketiga, setelah menyajikan foto mengenai demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998, peserta didik dapat merekonstruksi awal mula terjadinya reformasi secara kronologis. Kita lanjutkan materinya tentang reformasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis yang bertujuan untuk perbaikan. Pelaksanaan debat menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden atau pilpres secara langsung seperti ditunjukkan pada bagian apersepsi menjadi indikator perbaikan iklim demokrasi di Indonesia. Pemilihan presiden secara langsung merupakan peristiwa yang tidak dapat ditemui pada periode sebelum reformasi. Kita mulai materi bab 5, masa akhir Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia pada awalnya menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam berbagai bidang, antara lain 1. Dalam bidang politik, mampu menciptakan stabilitas politik sehingga tidak terjadi konflik-konflik antar warga. 2. Dalam bidang ekonomi, mampu menciptakan tata ekonomi yang mapan sehingga kebutuhan rakyat dapat tercapai. Swasembada beras tercapai pada tahun 1984. Kemudian dalam bidang budaya dapat mengembangkan budaya daerah maupun nasional. Namun perkembangan pembangunan fisik ini kurang diimbangi dengan pembangunan mental spiritual yang memadai, sehingga menimbulkan perilaku yang kurang baik dan paling menonjol yaitu tindakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis multidimensi melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 berdampak bagi kehidupan bangsa Indonesia. Krisis moneter. Penyebab krisis moneter ada beberapa, diantaranya 1. Kesenjangan produktivitas akibat lemahnya alokasi aset maupun faktor produksi. 2. Tidak seimbangnya struktur di dalam sektor produksi. 3. Stok utang luar negeri swasta yang besar dan berjangka pendek, sehingga kondisi tidak stabil. Hal ini terjadi karena para menteri di bidang ekonomi maupun perbankan merasa terlalu percaya dengan syarat utang swasta. 4. Adanya kelemahan sistem perbankan di suatu negara. Dengan kelemahan tersebut, masalah utang swasta eksternal beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. 5. Ketergantungan pada utang luar negeri yang berhubungan dengan perilaku bisnis cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing. 6.
tidak jelasnya perubahan politik, maka akan menjadi persoalan ekonomi. 7. Perkembangan situasi politik yang makin menghangat akibat krisis ekonomi akan berdampak pada perekonomian itu sendiri. Kita lanjutkan kepada krisis politik. Pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ke-7 kalinya mendapat penolakan dari mahasiswa dan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Penolakan tersebut disertai berbagai tuntutan yang dilatar belakangi oleh banyaknya penyimpangan dalam bidang politik, antara lain 1. Demokrasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. 2. Banyak anggota DPR MPR yang menerapkan sistem nepotisme. 3. Orientasi politik pemerintah Orde Baru condong ke negara-negara barat. Dan keempat, adanya ketidakadilan dalam bidang hukum. Demonstrasi mahasiswa semakin meluas dan digelar hampir seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan para staf akademis dan pimpinan universitas. Oleh karena itu, aksi mahasiswa tidak mendapat tanggapan dari pemerintah, maka mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang representatif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di berbagai daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. Banyak terjadi kerusuhan dan penjarahan di berbagai tempat. Kita lanjutkan kepada krisis hukum. Telah terjadi krisis hukum di zaman Orde Baru. Krisis tersebut terjadi akibat terdapat banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru. Seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Namun pada saat itu kekuasaan kehakiman di bawah kekuasaan eksekutif, hakim juga sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah, atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan. Apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, kerabat penguasa, dan juga pejabat negara, maka muncul gerakan reformasi oleh mahasiswa. Masalah hukum menjadi salah satu tuntutan. Mereka dan masyarakat menginginkan reformasi hukum dipercepat untuk dilakukan karena merupakan suatu tuntutan agar setiap memajukan era keterbukaan ekonomi dan globalisasi. Krisis kepercayaan. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Krisis ini akhirnya berujung pada diturunkannya Soeharto dari kursi kepresidenan yang juga merupakan tanda berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi dengan diangkatnya B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kita lanjut pada
tuntutan reformasi. Demokrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan seperti adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hapuskan dwifungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, ciptakan pemerintah yang bersih dari KKN. Isi tuntutan reformasi pada dasarnya adalah permintaan mahasiswa yang melakukan demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998 dan untuk usaha mengakhiri masa pemerintahan Presiden Soeharto. Peran mahasiswa dalam menuntut reformasi. Gerakan Mahasiswa Indonesia tahun 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Pada April 1998, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia untuk ke-7 kalinya tanpa wakil presiden. Namun, terpilihnya Presiden Soeharto untuk terakhir kalinya ini ternyata mendapatkan kecaman dari mahasiswa karena krisis ekonomi yang membuat hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia mengalami kemiskinan. Gerakan ini mendapatkan momentumnya saat terjadinya krisis moneter pada pertengahan 1997. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto telah mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden. Sekaligus terjadinya reformasi Indonesia. Gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Soeharto juga dianggap membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, kemudian menduduki Timur Timur dan dianggap sebagai rezim paling korup dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah dunia modern, dengan estimasi kerugian negara sekitar 15 sampai 35 miliar dolar Amerika Serikat. Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, dia meninggal dunia karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008. Ya, kita lanjutkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie tahun
1998 sampai 1999. Beliau melaksanakan beberapa kebijakan antara lain: 1. Pada tanggal 22 Mei 1998 membentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri dari 4 menteri koordinator, 20 menteri memimpin departemen, dan 12 menteri memimpin bidang tertentu. Presiden B.J. Habibie membebaskan tahanan politik dengan memberikan amnesti dan abolisi antara lain kepada Sri Bintang Pamungkas dan Mokhtar Pakpahan. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan pers pada masa Habibie semakin nyata dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Pers yang kemudian menjadi Undang-Undang Pers pada 13 September 1999. Undang-undang inilah yang menjamin perlindungan pers dan tugas wartawan. Keempat, pada tahun 1999 pemerintah mengadakan pemilu yang diikuti oleh 48 partai politik pada tanggal 7 Juni 1999 dan membentuk KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Kelima, menyelesaikan masalah Timur Timur dengan menyelenggarakan referendum. Presiden menawarkan 2 pilihan, yaitu otonomi luas dan rakyat Timur Timur merdeka serta terpisah dari Indonesia. 6. Memperbaiki perekonomian negara antara lain melakukan reformasi perbankan, menetapkan undang-undang anti monopoli dan suplai beras, menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang otonomi daerah untuk mendekatkan negara dengan masyarakat. Kita lanjutkan dengan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Presiden Abdurrahman Wahid melaksanakan hal-hal: 1. Memisahkan Polri dari ABRI agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keamanan, juga melakukan reformasi ABRI sebagai penjaga pertahanan. Yang kedua, mengakui agama Konghucu dan menjamin hidup masyarakat Tionghoa dan diizinkan merayakan Imlek di Indonesia. 3. Menjamin kebebasan pers dan menghapus Departemen Penerangan. 4. Mengatasi upaya disintegrasi Irian Jaya atau Papua. 5. Membangun kerjasama dengan negara lain untuk memulihkan perekonomian. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004. 1. Membentuk agenda pemerintahan melalui kabinet gotong royong. 2. Melakukan reformasi di bidang politik dan hukum, antara lain pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan pembentukan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga, desintegrasi dan kedaulatan wilayah. Presiden Megawati berupaya meredam konflik Aceh. Kemudian beliau melakukan reformasi di bidang ekonomi dan melaksanakan pemilihan umum pada tahun 2004. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala tahun 2004 sampai 2009. 1. Kebijakan dalam bidang politik antara lain mengatasi masalah disintegrasi bangsa, mencegah aktivitas illegal logging dan pemberantasan terorisme. 2. Kebijakan dalam bidang hukum dengan jalan mengeluarkan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Ketiga, kebijakan dalam bidang ekonomi menetapkan sektor ekonomi sebagai agenda utama dengan perbaikan iklim investasi, memberikan BLT atau bantuan langsung tunai kepada keluarga tidak mampu sebagai dampak kenaikan BBM. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono
tahun 2009 sampai 2014. 1. Memperbaiki pelayanan publik, diantaranya kebijakan One Stop Service atau OSS, yaitu mekanisme pengaduan, standar kompetensi jabatan, dan pelayanan pertanahan. 2. Membuat sistem publik dengan cara membentuk sekretariat gabungan untuk menyatukan visi dan misi agar arah pembangunan berjalan seiring kesepakatan bersama. 3. Mewujudkan good governance untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik seperti pemberantasan korupsi di semua tingkat elemen pemerintahan. 4. Memajukan pendidikan dengan cara memberdayakan para sarjana untuk meningkatkan pendidikan di seluruh pelosok negeri. Masa pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala tahun 2014 sampai 2019. Antara lain, peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara menerbitkan Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Yang kedua, kebijakan ekonomi dengan cara menaikkan harga BBM dan menghapus subsidi untuk BBM jenis premium, memberlakukan subsidi tetap untuk jenis solar guna memperbaiki sektor produktif. Ketiga, kebijakan kelautan dengan cara menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia untuk memberikan efek jera kepada kapal asing dengan cara menenggelamkan kapal illegal fishing. Keempat, kebijakan pertambangan dengan cara menguasai sumber alam agar dikelola secara mandiri. Masa pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. 1. Menstabilkan tensi politik dengan cara menempatkan Prabowo Subianto, rival Joko Widodo, sebagai Menteri Pertahanan untuk meredam tensi politik. 2. Memperkuat pemberantasan korupsi dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK, dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ketiga, memperkuat perekonomian dengan cara membuka seluas-luasnya investasi dan merencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur untuk pemerataan ekonomi. Keempat, memperbaiki kondisi sosial dengan cara menghapus rekrutmen tenaga honorer dalam instansi pemerintahan dan mempertimbangkan mengangkat tenaga honorer menjadi calon aparatur sipil negara. Demikian pembahasan bab 5. Semoga kalian semua mengerti dalam pembahasan ini dan nanti bisa mengerjakan soal-soal. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.